Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan kembali lagi menyaksikan berita politik yang terkini hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan menghibur teman-teman semua di rumah lewat pemberitaan politik yang saya sajikan, yang sekalian mungkin ini bisa memberikan edukasi kepada kalian tentang perpolitikan di tanah air. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaannya, saya mau memberikan laporan dulu kepada teman-teman bahwa untuk hari ini, ketika saya upload video ini, itu sudah terkumpul kontribusi dari teman-teman itu sudah senilai 1.400.000 dari 14 juta dana yang saya butuhkan untuk pergi ke Solo menemui Bapak Jokowi bersama dengan konten kreator lainnya. Buat teman-teman semua yang luar biasa yang sudah membantu saya untuk meringankan biaya perjalanan ke Solo, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dilancarkan semua apa yang menjadi urusan pekerjaan dan rezeki melimpah buat kalian semua yang sudah memberikan berkat sedikit untuk membantu saya ke sana, teman-teman. Itu sangat berarti sekali kontribusi teman-teman, berapapun yang kalian berikan. Doa saja dari kalian itu sudah sangat saya hargai, teman-teman. Oke teman-teman ya, kita akan segera membahas berita tentang ternyata hari ini sudah mulai terbongkar satu persatu media yang dibiayai asing. Kalian sudah tebak siapa satu? Tentu saja media tempe. Media yang selama ini kontra kepada pemerintah, yang selalu menyebarkan video-video atau pemberitaan yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini, memecah belah Indonesia, akhirnya mulai ketahui dan mereka mengakui langsung bahwa mereka dibiayai oleh George Soros. Ya teman-teman ya, setelah disinggung kemarin oleh Pak Prabowo, mau saya spill nama medianya. Udah mulai ketahuan teman-teman ya. Udah mulai ketahuan belang mereka. Ya, akhirnya mulai hari ini saya memberikan berita kepada kalian bahwa sudah ada 27 media lokal yang dibiayai asing. Katanya salah satunya si Akbar Faisal, teman-teman. Itu Akbar Faisal. Kalian kalau nggak tahu Akbar Faisal siapa, ya itu tuh yang selalu dipanggil kakak sama Koni. Kak Akbar. Ya sih. Kakak nanti jadi love. Just kidding ya, bercanda kita. Aduh, coba kita bahas dulu beritanya teman-teman. Nah teman-teman tahu nggak metode yang dilakukan George Soros di tahun 98, di tahun 97 di Jepang, dengar di ya, Malaysia, itu juga akan segera di copy paste di Indonesia. Karena sekarang media yang sudah dikangkangi oleh George Soros itu bukan lagi 3 biji. Kemarin gue bilang 3 biji. Per hari ini sudah bertambah datanya dari yang cuma 3 biji, sekarang udah jadi 27 media lokal di Indonesia yang dikuasai oleh George Soros. Dan kalau lu lihat isinya sama. Media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoax, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi. Tapi untungnya ya rakyat di India itu cukup pintar. Dan pemerintah Modi cukup pintar untuk melawan program-program cuci otak, program-program adu domba George Soros. Nah itulah hebatnya India dibanding Indonesia. Orang India semuanya udah pada aware nih dengan serangan George Soros. Tapi di Indonesia sampai detik ini tidak ada media yang berani mengabarkan tentang masuknya George Soros untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Lu tahu nggak sih media mana yang sudah dikuasai oleh tangan-tangan iblis ini? Kita harus dukung atau tidak? Jujur aja ya, kalau tahun 97-98 George Soros masuk, gue yakin mayoritas dari kalian setuju bahwa George Soros ngasih duit, membiayai orang-orang yang demo, membiayai kehancuran rupiah, membiayai media-media itu. Gue yakin banyak orang Indonesia yang setuju. Tapi hari ini gue mau nanya sama lu detik ini, lu rela nggak kalau tahun 97-98 itu terulang lagi di Indonesia? Lu rela nggak kalau George Soros menguasai organisasi politik yang ada di Indonesia, yang hobi demo itu? Lu rela nggak media-media kita itu digerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Ya, tapi tenang saja teman-teman ya. Saya percaya rakyat Indonesia sudah menyadari hal ini, sekalipun seperti yang dia katakan abang tadi, nggak ada media yang berusaha untuk melawan media nasional yang mau melawan atas tangan-tangan iblis dari George Soros ini, teman-teman. Kalian bayangkan nggak? Itu penggiringan opini yang mereka lakukan dengan propaganda, konspirasi, berita-berita hoax yang mereka sebarkan, itu
berhasil memancing kemarahan beberapa orang yang tidak mempunyai filter, yang hanya menelan mentah-mentah berita-berita hoax yang mereka giring, teman-teman, untuk membenci pemerintah. Dan hari ini kalian sadar atau nggak sadar, mereka sedang melancarkan aksinya, teman-teman. Mereka sedang mau mengacau balaukan Indonesia. Dan jangan-jangan soal kepala babi kemarin di Tempo, itu adalah skenario mereka sendiri, guys. Terus ada timbul istilah, kalian percaya Tempo? Ya, mana mau masyarakat percaya, sedangkan kalian sendiri sudah mengakui bahwa George Soros berinvestasi atas media kalian. Ini yang patut kita waspadai, teman-teman. Karena jangan anggap remeh itu berita-berita penggiringan opini yang beredar di mana-mana, jangan anggap remeh. Karena itu hampir menghancurkan India. Itu sudah mereka lakukan dulu sejak tahun 97-98 atas Indonesia. Dan apakah kalian akan diam saja jika hal itu terulang? Tapi mungkin waktu itu belum ada media-media YouTube yang sehingga itu menjadi sebuah saluran, sebuah sarana untuk kita-kita ini, teman-teman, anak-anak muda, para YouTuber, konten kreator, untuk melawan mereka, sekalipun media pada bungkam semuanya, teman-teman. Makanya penting, teman-teman, untuk kita bersuara apapun media yang kalian mau pakai. Nah, di sini juga saya akan sampaikan kepada kalian semua bahwa kami juga akan pergi ke rumah Pak Jokowi, para konten kreator, untuk merapatkan barisan, teman-teman. Kami bersama dengan Opung Perbela, Bang Gri, teman-teman, dan para konten kreator lainnya yang menjadi benteng untuk berita-berita bohong menyerang pemerintah. Kami akan merapatkan barisan untuk menjadi garda terdepan, sekalipun media nggak mau bahas. Kami mau berdiri atas memberikan perlawanan atas media-media yang sudah tersusupi oleh asing, ya. Tapi kami akan bawa ini dengan santai agar supaya tidak terlalu membawa ketegangan, seperti Opung Perbela, teman-teman, ya, dan Bang Gri. Itu bawaan mereka santai, lucu, tapi mengena, tapi memberikan masukan kepada masyarakat, ya. Coba kita akan bahas berita selanjutnya, teman-teman. Nanti Nah, ini misalnya ini, ya, ini kata Pak Prabowo. LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nah, kan? Nanti terkuak media-media. Pak Prabowo sudah aware, sebenarnya. Pak Prabowo sudah mewanti-wanti bahwa nanti kalian akan terkuak loh. Nah, ini salah satu mungkin antek asing, yang dimana mereka hari-hari ini mau melemahkan karakter seorang Prabowo, melemahkan karakter seorang presiden Indonesia yang sama-sama kita tahu dia tegas, tapi mereka mau giring opini masyarakat bahwa dia agak lain. Itu yang mereka, inilah penggiringan opini seperti ini yang mereka mau timbulkan. Mereka mau berpikir bahwa mereka mau menggiring pemikiran masyarakat bahwa wow, kita punya presiden yang agak lain ini, teman-teman. Dia sebenarnya cuma di luarnya. Ini seharusnya harus ditangkap. Ya, harus ditangkap. Ini adalah upaya-upaya penghinaan kepada presiden. Sudah asing kok ini, teman-teman, ya. Coba lihat ya. Ini terpampang nyata mukanya, harus diburu deh ini. Harus diburu, ditangkap dan ditanya kelaki-lakiannya. Jangan-jangan dia sendiri yang kayak gitu, ya. Aduh, ini lucu sekali, ya. Coba kita bahas lagi. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti ada ancaman terbuka, ada ancaman halus, ada ancaman terhadap ekonomi. Ya, ancaman-ancaman ini, ya, yang Pak Prabowo selalu katakan. Diancam. Bisa memastikan yang ada di sini adalah betul-betul mahasiswa. Nah, saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Ya. Coba cari di sini ada yang bertato, buka topinya.
Buka topinya. Ketahuan Coba kau. angkat tangan. Ya, sampai dari mana? Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Bukan Ini mahasiswa. contohnya. Ini penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya. Good Sini. job, Pak. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik disusupi itu yang saya katakan. yang menamakan dirinya rakyat. Sini keluar Mas. Sini sampai dari mana? Penyusup kan, teman-teman. 3 orang sana itu. 3 orang yang sana, sini ikut sini. Contohnya seperti ini adik-adik. Saya sangat sayang adik-adik punya intelektual yang pandai. Generasi penerus kami. Tapi kalau disusupi oleh preman-preman, yang terjadi apa? Nanti adik-adik, orang-orang seperti ini, dia akan mecahkan dulu, piar, kaca mobil. Kalau perlu mungkin mobilnya TNI atau mobilnya Polri. Yang terjadi apa? TNI Polri akan menjaga dan nggak sadar, salah lirik, salah sasaran, menangkap adik-adik. Itulah penyebabnya ribut. Adik-adik harus paham itu. Penyusup ya. Contoh seperti ini, Masya Allah ini, adik-adik coba berpikir. Ini jelas bukan mahasiswa. Ketahuan kau, ketangkap loh. Ya, ini yang saya katakan. Ya, kenapa itu mahasiswa sampai berani anarkis seperti itu? Ya, karena mereka ada yang memulai. Dan mahasiswa itu berpikir bahwa itu teman saya yang memulai. Dan kemudian ketika aparat melakukan tindakan tegas terukur, mereka langsung anarkis. Teman saya jangan kumpul. Padahal ini penyusup, teman-teman. Preman, bertato, mengaku mahasiswa. Ya, jadi kalian harus sadari betul, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh berita-berita yang kita lihat tadi ini, bahwa media-media asing itu, atau asing-asing menyusup untuk membiayai media-media yang ada di Indonesia, ini mereka lakukan hal ini. Yang pertama, mereka bentrokan antara pendemo dengan pemerintah. Dan kemudian mereka berpikir bahwa ini kurang efektif. Sekarang mereka mau membentrokan masyarakat, rakyat dengan TNI, dengan pertahanan kita. Mereka mau rusakkan pertahanan kita, teman-teman. Kemudian mereka di sini mau melakukan hal-hal, bahkan kalian lihat ya, mereka itu sampai menuntut dalam demo mereka bubarkan TNI. Masa terus yang mau menjaga kita siapa? Kalian? Kalian yang mau menjaga Indonesia. Kalau misalnya asing mulai melihat bahwa kita sudah tidak mempunyai pertahanan, maka sangat gampang untuk mereka menyerang kita. Ya, Indonesia sekarang itu berada pada jalan yang benar-benar tepat, teman-teman ya. Makanya kita harus waspada karena asing menyusup atas media-media kita hari ini. Makanya kalau kalian melihat penggiringan opini, berita-berita hoax, jangan mudah-mudah percaya, teman-teman. Kalian harus telah dulu ya. Kalian harus melihat apakah berita ini benar atau tidak. Makanya kenapa saya bersama dengan para konten kreator lainnya, itu kami akan pergi bersama-sama ke Solo. Sambil kami ketemu dengan Pak Jokowi, kami juga akan membangun bounding kami, merapatkan barisan kami antara satu dengan yang lain. Saya mungkin akan belajar sama Opung Parbelak. Saya mungkin akan sharing dengan teman-teman yang lain bagaimana cara untuk kita tetap solid dalam mempertahankan apa yang dalam pemahaman kita benar, teman-teman. Jadi kita harus kita harus satu hati bersama dengan rakyat Indonesia. Yang kita suarakan ini bukan hanya sekedar opini kita pribadi, tapi yang kita suarakan ini adalah suara rakyat juga. Makanya teman-teman, kenapa ketika saya katakan, teman-teman, saya ini dari Manado jauh ini, teman-teman. Biaya dari Manado ke Solo itu gila-gilaan. Harganya besar sekali. Saya minta kontribusi dong dari teman-teman agar saya bisa meringankan biaya saya. Itu baru dari hari apa itu? Ada yang kirim 200.000, ada yang kirim 500.000, teman-teman. Yang saat ini sudah terkumpul 1.400.000. Luar biasa. Ini kan berarti mereka mendukung kami ini. Ini seperti boosting kepada kami, teman-teman. Masyarakat memberikan kami dukungan ya. Makanya kami tetap semangat, teman-teman, untuk memberitakan berita-berita yang membendung, meredam setiap berita-berita hoax yang mereka mau coba giring di tengah-tengah masyarakat. Opini-opini mereka yang mereka mau bawa itu kita harus tangkal, teman-teman. Dan di sini juga, teman-teman, saya mau ada mungkin ini dari teman-teman
TNI kita yang mungkin yang berada di saya akan coba bukakan kepada kalian semua teman-teman. Ini ya, teman-teman TNI kita yang ada di mana, kalau nggak di Ternate teman-teman, yang kirim ini kepada saya bagaimana memberikan informasi ya, bahwa TNI itu selalu bersama-sama dengan rakyat. Ini teman-teman ya, saya taruh nomor WA saya di sini, coba kalian lihat, agar supaya teman-teman kita bisa saling tukar informasi, menjalin silaturahmi. Ini teman-teman WA saya ini, kalian bisa bagi informasi dengan saya, dan ini juga teman-teman yang bagi di sini itu banyak sekali teman-teman ya. Saya layani kok, saya layani sendiri satu persatu. Nah, di sini kita coba buka satu ya. Ini Prajurit TNI yang didampingi petugas kesehatan dalam memberikan sembako kepada anak stunting adalah bentuk nyata kepedulian dan upaya kolaboratif dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting dan inilah kan, saya bilang itu peran TNI itu berperan sangat-sangat positif di tengah-tengah masyarakat. Saya sudah berkali-kali bilang, loh, mereka demo-demo sama TNI. Aneh kan teman-teman? Mereka demo TNI. Mereka mau menggiring opini masyarakat bahwa TNI itu adalah alat negara untuk melakukan abuse of power-nya. Padahal di lapangan, kalian bisa melihat video tadi, aku sampai merinding bahwa itu membangun tanggul. Kalian nggak perlu untuk kepentingan masyarakat bersama. Mereka membangun tanggul, mereka menjalin sinergi dengan TNI. Nggak perlu lagi mereka sewa tukang-tukang bangunan yang harus bayar 170.000 per hari teman-teman. Tapi itulah, ada bapak-bapak TNI kita yang memberikan diri secara volunteer, sukarela, membantu bersinergi dengan masyarakat. Itulah yang saya suka teman-teman dari bapak-bapak TNI. Coba kalian lihat, mau terjadi bencana alam dimanapun, siapa yang turun ke sana? Siapa yang membantu rakyat? Selalu ada bapak-bapak TNI teman-teman kita yang benar-benar tulus secara volunteer. Kalian nggak bayar. Mereka dengan sukarela membantu rakyat karena mereka terpanggil untuk mengabdikan hidup mereka untuk negara dan rakyat Republik Indonesia. Saya ini teman-teman ya, saya saksi hidup, nggak perlu jauh-jauh ya. Nggak perlu jauh-jauh. Tetangga saya mengalami kebakaran. Ya, kebakarannya cukup parah teman-teman, dan itu kalian tahu kan kalau kebakaran itu puing-puingnya di mana susah untuk dibersihkan. Tiba-tiba sambil kami melakukan bersih-bersih sedikit dan perlu berhari-hari untuk membersihkan semuanya dalam pemikiran kami, tiba-tiba datang segerombolan anak-anak muda. Saya pikir ini anak-anak muda baru jadi anggota TNI. Ya, apa ya istilahnya kalau yang baru mendaftar kemudian baru jadi teman-teman ya. Itu mereka datang beramai-ramai, para teman-teman TNI kita yang masih muda-muda, mereka memberikan diri secara volunteer bersama-sama dengan kalian. Terus saya bilang, luar biasa. Di dalam hati saya, luar biasa ini bapak TNI ini. Ini tuan rumahnya nggak perlu sewa tukang lagi untuk bersih-bersih kalau gini. Karena itulah teman-teman, mereka itu dari sejak mereka masuk TNI, mereka sudah terpanggil untuk mengabdikan diri mereka untuk menjadi pembela bangsa dan rakyat Indonesia.
Good job buat Bapak TNI kita teman-teman ya. Kalaupun ada penggiringan opini dari media-media yang sudah biaya asing untuk membentrokkan rakyat dengan TNI, kami mau menyatakan bahwa rakyat bersama TNI. Seperti judul video ini. Rakyat bersama TNI melakukan tugas negara mengatasi kesulitan rakyat. Gak ada tuh aku baca. Mahasiswa bersama TNI melaksanakan tugas negara mengatasi kesulitan rakyat. Gak ada. Mana ada ya, boro-boro mereka pikir mending aku main ML aja di rumah gue. Oke teman-teman semua ya, semoga kalian semua bisa terhibur dengan videonya teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau berkontribusi untuk bantu biaya perjalanan saya ke Pak Jokowi, teman-teman bisa lihat di sini nomor rekening saya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin kirim masukan, saran, kalian bisa langsung chat saya secara pribadi. Itu bukan admin, tapi saya pribadi yang membalas pesan kalian. Ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi laporan buat kalian, kontribusi dari teman-teman sudah masuk. Saya setiap hari akan memberikan laporan. Saya tidak mau itu tertutup. Saya ingin semuanya transparan bahwa saya akan menggunakan biaya itu untuk perjalanan ke rumahnya Pak Jokowi bersama dengan para konten kreator yang lainnya teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkontribusi, dan sekali lagi buat yang mau berkontribusi silakan di sini karena saya masih membutuhkan 13 juta lebih lagi untuk biaya perjalanan ke sana teman-teman. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye.